Baik. Bang Erwin, seberapa mendesak sih sebetulnya hak angket ini kalau tadi Gus Miftah mengatakan kan, setrum-setrum itu banyak terjadi sebelum pemilu, kecurangan juga terjadi pasca pemilu. Jadi masa hak angket tidak mendesak sih buat Golkar? Buat Golkar banyak hal yang mendesak. Harga sembako lagi naik, krisis minerba kita juga lagi persoalan sekarang ini. Bagaimana pengelolaan minerba kita sekarang ini, izin-izinnya banyak yang persoalan. Jadi banyak hal yang lebih urgent buat masyarakat ya, menurut Golkar yang perlu dibahas. Bagaimana kita memperbaiki pendidikan kita, bagaimana keadilan itu harus dibawa buat semuanya. Jadi Golkar itu kemarin di pemilu 2024 operasinya operasi data, pakai data. Jadi operasinya itu data driven, operasinya pakai iklan politik, langsung target ke demografi yang kita mau sasar. Kita ingin sasar pemilih muda, pemilih umur sekian-sekian. Kita pakai data semua, pakai riset. Jadi nggak pakai serum-serum ya? Oh, nggak pakai serum-serum. Kita pakai serumnya data, iklan, bayar iklan. Setrum juga. Setrum juga. Tapi bayar iklan. Kan ngomongnya juga enak. Kalau suara naik Jadi ada tidak ada berapa beban. dolar biaya iklan Golkar, Pak? Ya bisa dihitung lah, kan transparan kan. Kan yang kita Banyak ingin hal bawa yang semua ini katanya kan. lebih mendesak Gus Miftah daripada Setrum Golkar tuh dia jutaan dolar di iklan Facebook, IG itu kan banyak Pak Erwin kita lihat kan. Jadi kita Nggak targetnya sanggup itu P3 tuh strumnya bayar langsung gitu. ke pemilih langsung ke handphonenya, langsung bawa konten ke handphonenya, itu strum juga tuh. Nah jadi itu setrum nggak? jadi pakai data, semua caleg-caleg Golkar kita lengkapi dengan data Oke. yang digital. intinya angket tidak mendesak ya? Ya menurut kita yang perlu dipertanyakan bagaimana harga sembako, bagaimana sekarang pengelolaan minerba kita. Jadi banyak hal yang lebih mendesak menurut saya. Jadi rakyat Indonesia hari ini ingin melihat ke depan. Bagaimana setelah pemilu ini sembakonya turun. Oke. Itu yang seperti saya sampaikan minggu lalu. Bang Erwin melihat apa yang terjadi di sidang paripurna Selasa lalu itu menunjukkan bahwa sebetulnya partai-partai pendukung koalisi 01 dan 03 itu sebetulnya solid atau tidak sih? Atau bagi Golkar ini jangan-jangan tidak jadi berlayar ini, sudah tidak solid Menurut mereka? saya begini, incumbent banyak yang tumbang. Jadi Golkar juga 50% incumbent-nya tumbang. Jadi banyak yang nggak hadir kemarin di paripurna kemarin. Jaga suara. Jadi 50% caleg terpilih Golkar itu adalah anak muda. Padahal masih Jadi kerja. anak muda. Jadi menurut saya pemilu kemarin ini adalah pemilu menggunakan modernisasi di Golkar ya, menggunakan iklan politik, data, penelitian ya, dan target dapil. Baik, oke. Jadi strumnya di situ. Mas Adi, jangan-jangan ada yang sedang tersetrum sehingga akhirnya hak angket itu terkesannya melempem kemarin. Benar nggak sih ada yang tersandra? Ya, saya kira memang kalau kita membaca iman politik 1 dan 3 ini sama lah ya. Sudah hampir 2 bulan soal hak angket ini digaungkan. Cuman kan persoalannya jangan-jangan memang ada setrum-setrum yang disampaikan oleh Miftah Sabri tadi. Ada persoalan-persoalan yang nggak selesai. Satu, memang banyak caleg petahana nggak lolos. Yang kedua, partai seperti P3 kan struggle betul. Jadi hak angket itu masih ada di langit. Sementara P3 sedang berhitung betul bagaimana bisa lolos ke parlemen. Jadi kalaupun toh iman politiknya ini mendidih soal hak angket, belum mampu mengusulkan itu di DPR, maka yang ngomong itu atas nama personal. PDIP ngomong Mas Bimo, tapi besoknya kemudian ngomong itu bukan instruksi partai. Nasdem tidak hadir tapi siap akan melakukan angket tanpa PDIP. Bagi saya kalau memang hak angket ini urgen, kan teknisnya gampang. Cukup 25 orang, 2 praksi, selesai. Ini kalau tidak dilakukan, publik justru bertanya, bukan hanya banyak setruman, Pak. Jangan-jangan memang ini sebatas alat bergen politik sebenarnya kepada pemenang nantinya di Pilpres 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengukur bahwa hak angket ini serius, urgen, untuk mengungkap soal dugaan kecurangan-kecurangan, melampaui soal siapapun yang menang Pilpres, melampaui siapapun yang menang Pileg. Usulkan besok. Toh sidang paripurna sudah dibuka sebagai pembukaan yang akan dilaksanakan. 25 orang nggak ada di Nasdem atau PDIP? Ada Bang, banyak malah Bang. Iya 2. Ya, Nasdem dan PDIP. Tapi kan nggak bisa hanya sekedar teken-teken gitu doang, Ya, Ade. Mesti ada naskah akademiknya. Yang diapil itu undang-undang yang mana, kan kira-kira Ya, gitu. Ya betul. Tapi mungkin gini Mbak Zilvia, kita ini mau ngapain di forum malam ini? Mau cari salah atau mau cari negara ini lebih baik? Kalau menurut saya malam ini kita berefleksi.
Kalau kita demokrasi kita masih mau lebih baik, menurut saya sistem yang baik itu memberi ruang sebesar-besarnya even kepada yang kalah melakukan semaksimal mungkin proses appeal terhadap kekalahan. Artinya ini juga perlu orang yang merasa dimenangkan itu memberi ruang. Oke. Yang kalah itu dia mau gugat ke MK, mau ke Panwaslu Gakumdu, mau either dia menegakkan hak yang melekat pada dirinya member of parliament kita, hak angket untuk mengapil juga, menggunakan haknya untuk meningkatkan, memeriksa integrity of election kita, integritas election, dia periksa dengan haknya. Baik. Sehingga nanti ujung-ujungnya itu kita menemukan equilibrium. Karena begini, posisi Silvia, kita saya terakhir misalnya ini soal hak angket. Kenapa saya dari awal sangat mendukung ya 100% soal hak angket. Ini kan sebenarnya untuk mengetahui bahwa penggelembungan suara itu apakah dilakukan secara halal ataupun haram. Ini penting. Halal itu adalah misalnya ada transaksi jual beli suara partai-partai yang nggak lolos ke mereka yang nggak mau lolos ke parlemen. Kan itu terjadi, itu yang saya, halal itu karena dilakukan apple to apple, suka sama suka. Nggak halal kan? Yang repot itu kalau ada penggelembungan haram, ngambil suara partai yang lain, itu haram hukumnya. Makanya muncul di mana-mana. Nah ini kan curang pasca pemilu. Kalau menurut saya ini kulu curang dolalah, kulu dolalah finar. Apa itu? Setiap curang itu Sama, sesat, saya nggak ngerti itu. setiap sesat itu di neraka. Karena kalau udah ganti-ganti hasil itu menurut saya nggak benar. Karena nggak ada orang yang pilih jadi pilih. Kan begini sebenarnya. Tuker-tuker itu nggak benar kalau menurut saya. mau bicara tentang pemilu yang ideal agak rumit. Teori politik kita per hari ini curanglah securang-curangnya. Yang penting menang karena mengungkap kecurangan itu rumit. Percuma kalah tapi terhormat. Ya kalah-kalah aja. Nggak ada yang judulnya kalah terhormat. Makanya kalau kalah ya sudah bersedia aja. Nggak perlu kemudian menggerutu dan selalu mengutuk kegelapan. Oleh karena itu yang saya katakan. Tapi ini enggak. Penggelembungan inilah yang harus diinvestigasi. Ini menarik. Adi ini kan seorang ahli ya. Tapi terus terang, para politisi yang sudah banyak bermain-bermain ini, pada akhirnya kita kelompokkan dua aja. Politisi yang idealis, politisi yang realis dan pragmatis. Politisi yang idealis itu prinsipnya dia lebih baik kalah terhormat daripada menang curang. Politisi yang ideal realis ini, nah ini lebih lagi banyak nih sekarang diomongin sama Adi. Lebih baik menang curang daripada kalah terhormat. Tapi apakah kita mau mendidik nih generasi muda politisi-politisi kita ini mendingan menang curang? Kita mendingan menang terhormat dengan cara terhormat. Oh, kita lihat nanti. Mas Abbas sedikit. Iya. Saya tertarik tadi dikatakan Singkat. ya politikus yang idealis. Saya menganggap Bung Adi Amrano ini Idealis. yang idealis. Kita kenal Karena itu tadi idealis. menarik apa yang disampaikan bahwa ya saya nggak tahu siapa yang bergerak saat ini. Nah oleh karena itu Karena kita tahu karena itulah saat ini kita harapan kita tantang sekaligus ya. Kalau misalnya Bang Adi mengetahui bahwa ada pergerakan-pergerakan yang tidak wajar, yang tidak normal, Di yang PSI. mengarah pada kecurangan, Nggak ada di PSI. ya maka itu harus juga berteriak. Nah itulah yang kita harapkan juga dari Bang Adi. Oke. Saya yakin Bang Adi ini orang idealis. Bang Adi pasti mana? Pasti Saya akan tanya, berteriak. Bang Adi mana? Menang lebih baik menang curang daripada kalah terhormat atau mana yang pilihannya? Ya pasti saya memilih untuk kalah terhormat Daripada menang curang. daripada menang Idealis. curang. Ini suara Mas Adi atau suara Banyak yang PSI? Kali ini suara PSI katanya. Baik. Ketua umum dan Dewan Pembina. Terima kasih atas diskusi yang hangat ini, Bapak-bapak. Sayang sekali waktu kita habis. Demikianlah akhir dari kontroversi minggu ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi perdebatan ini di minggu-minggu berikutnya. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Ini bagaimana sih? Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.